akan menjelaskan tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang pertama, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, gimana kalau sebelum memulai pembelajaran kita ucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya untuk keterangan hadir kalian. Siapa yang gak masuk? Dimas. Kenapa Dimas gak masuk? Sakit. Oke. Cuman Dimas aja yang gak masuk? Oh, oke. Kita langsung lanjut ke mata pembelajaran selanjutnya ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Siapa yang tahu manfaat hewan bagi kehidupan manusia? Ya, kamu apa coba? Ya, benar sekali, tepuk tangan. Nah, terus di sini Ibu akan menjelaskan 6 manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Ibu akan langsung ke pertanyaan. Ibu akan langsung menjelaskan yang pertama. Yang pertama itu hewan sebagai sandang pangan bagi manusia. Kenapa hewan bisa jadi sandang pangan manusia? Karena tubuh kita memerlukan vitamin yang ada pada hewan. Apa sih hewan yang kita makan atau yang kita konsumsi sehari-hari biasanya? Yang pertama itu adalah ayam. Kalian pasti suka kan ayam goreng, ayam bakar, ayam kecap, atau ayam yang lain-lainnya. Nah, di sini ayam itu sangat bergizi bagi tubuh kita dan bagi kehidupan kita. Yang kedua itu adalah ikan. Ayo, siapa yang di sini yang gak suka ikan? Kalian jangan gak pada suka ikan, kalian harus suka dengan ikan karena di dalam ikan banyak vitamin yang bermanfaat bagi tubuh kita. Yang ketiga itu adalah daging sapi. Nah, kalau daging sapi ini biasanya kita konsumsi saat lebaran. Saat lebaran sering kita buat sate kan bersama keluarga kita. Ayo, buat rendang. Kalau daging kambing itu baru buat sate, ya kan? Nah, kita lanjut yang kedua. Sandang. Nah, hewan sebagai alat sandang. Apa sih sandang? Nah, yang dimaksud dengan sandang itu, hewan itu bisa dimanfaatkan untuk pakaian kita. Kok bisa pakaian sih, Bu? Nah, yang pertama, kalian pernah nggak dengar ulat sutra? Ulat sutra itu kita bisa membuat ulat tersebut mengeluarkan sutra. Nah, sutranya itu bisa kita buat benang. Nah, benangnya bisa kita pakai buat menjahit baju. Nah, yang kedua itu adalah bulu domba. Kenapa bisa bulu domba? Karena bulu domba itu punya serat yang bagus untuk menahan dingin atau menahan udara. Karena bulu domba sering dibuat sebagai jaket. Ayo, siapa yang udah pernah ngeliat jaket dari kulit domba? Ya, jaket dari kulit domba itu lebih tebal dia. Yang ketiga itu sebagai obat. Hewan sebagai obat. Iya, kalian pernah nggak dengar cacing tanah sebagai obat tipes? Kenapa bisa cacing tanah menjadi obat tipes? Karena di dalam cacing tanah itu terdapat bakteri Salmonella yang terkandung di dalam ekstrak cacing tanah. Nah, dari situlah dia bisa dipercaya untuk sebagai obat tipes. Yang keempat, penyuburan tanah. Nah, penyuburan tanah ini juga bermanfaat bagi para petani. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya tanahnya subur, itu berarti tanaman yang ditanam petani atau sayuran yang ditanam petani itu hasilnya akan bagus. Apa sih hewan yang bisa membuat tanah itu subur? Yang pertama itu di darat. Hewan yang membuat subur di darat itu adalah cacing. Cacing tanah itu bisa membuat subur tanaman. Yang kedua itu adalah belut. Nah, belut itu terdapatnya di sawah. Nah, dia juga bisa menyuburkan tanah yang ada di sawah sehingga padi yang kita makan itu bagus hasilnya. Yang kelima, sebagai alat transportasi.
transportasi. Kenapa bisa sebagai alat transportasi? Kalian pernah kan lihat kuda yang dibuat sebagai alat transportasi seperti yang di TV-TV atau kuda sebagai alat pacuan itu. Terus bisa juga dibuat sebagai andong atau delman, dan dia juga bisa sebagai mata pencaharian loh. Kuda kalau misalnya dibuat jadi delman dan kita buat sebagai alat transportasi untuk para wisatawan yang datang, kita akan menghasilkan uang dari kuda tersebut. Yang keenam adalah sebagai alat mata pencaharian. Nah, sebagai alat mata pencaharian ini, selain kuda yang bisa dimanfaatkan sebagai delman dan bisa menghasilkan uang, di sini juga kita bisa memanfaatkan hewan sebagai alat mata pencaharian. Yang pertama, unggas-unggasan. Pasti dari kalian ada kan yang memelihara bebek ataupun ayam sejenis unggas-unggasan. Dan ayam juga ada yang ayam potong. Kita bisa ternak ayam untuk menghasilkan uang. Seperti ayam potong, bebek. Itu kan pasti banyak peminatnya karena kita juga hampir di tiap minggu atau di tiap hari mungkin kalian pasti memakan ayam kan. Dan pun peminat ayam melonjak. Jadi para pengusaha ayam itu berbondong-bondong untuk memelihara ayam yang banyak supaya dia dapat keuntungan yang banyak pula. Yang kedua itu adalah ikan. Nah, kalian juga pasti sering kan makan ikan. Nah, ikan juga bisa sebagai alat mata pencaharian. Gimana kalau misalnya kita jual ikan? Ikannya itu kan ikan seperti ikan yang ada di warung-warung itu kan ikan lele, ikan nila, ikan apapun yang ada di laut yang ditangkap nelayan, ikan tongkol misalnya yang ada di warung-warung. Nah, itu bisa juga sebagai alat mata pencaharian kan. Nah, di sini Ibu sudah menjelaskan 6 manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Gimana tentang yang Ibu jelasin? Sudah paham? Sudah mengerti? Oke, kalau gitu Ibu lanjut ke pertanyaan. Kalau kalian nyimak, pasti kalian paham apa yang Ibu maksud dan apa itu jawaban dari pertanyaan Ibu. Yang pertama, hewan apa sih yang bisa dimanfaatkan sebagai baju? Oh iya, benar, domba dan ulat sutra. Yeay. Nah, di sini juga Ibu ingin menambahkan, hewan juga bisa sebagai alat kerajinan tangan. Kerajinan tangan, iya kerajinan tangan. Tapi hewan yang dibuat untuk kerajinan tangan itu bukan semua hewan. Dia yang bisa untuk kerajinan tangan itu kerang. Kalian pernah lihat kerang kan yang ada di laut? Karena kerang itu jumlahnya ratusan, jadi tidak mengganggu ekosistem kerang yang ada di laut. Kerang yang sudah dimakan oleh kita, yang sudah kita konsumsi, kan cangkangnya tidak terpakai. Nah, dari cangkang yang tidak terpakai itu kita bisa membuat sebagai kerajinan yang untuk pintu, yang bunyi-bunyi itu, terus bisa untuk bingkai, bisa untuk menghias rumah. Cangkang bisa untuk menghias rumah kan, dibuat-buat sebagai bingkai, pot bunga. Kalian pasti pernah lihat. Nah, hewan juga sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Karena apa? Karena hewan juga bisa menyeimbangkan ekosistem manusia. Coba bayangin kalau misalnya nggak ada hewan-hewan atau rantai makanan mereka tidak berjalan, pasti kan banyak yang mengganggu petani. Yang lebih dirugikan adalah petani. Kalau misalnya nggak ada ular, mungkin tikus bakalan banyak dan kita nggak bisa menampung pertumbuhan si tikus itu kan. Makanya ada ular. Nah, ular ini memangsa tikus. Nah, ular ini bisa menyeimbangkan ekosistem supaya tikus itu tidak kebanyakan di sini, di bumi ini. Nah, dari presentasi Ibu yang udah Ibu jelasin, kalian boleh mengerjakan tugas yang Ibu kasih. Kalian boleh buka halaman 50. Nah, di situ ada pertanyaan 1 sampai 5 dan kalian jawab, lalu
lalu dikumpul, setelah itu besok kita koreksi. Nah, sekian dari presentasi Ibu. Alangkah lebih baiknya kalau kita mengucap hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Nah, di sini Ibu akan pamitan. Assalamualaikum.